Kita akan membahas question 12, evaluasi dan transisi kebijakan. Pada slide pertama ini kita akan membahas evaluasi program Fit-in Tarif atau FIT untuk PLTS yang telah berjalan selama 3 tahun. Program FIT ini menawarkan tarif Rp 1.050 per kWh untuk PLTS existing dengan kapasitas 2.800 MW. Dalam evaluasi ini, kita akan melakukan 3 hal utama, yaitu menghitung total subsidi yang telah dikeluarkan, kemudian evaluasi efektivitas, dan rekomendasikan adjustment untuk fase berikutnya. Pada slide ini kita akan melihat input data yang digunakan untuk evaluasi program FIT yang berlaku pada PLTS yang sudah terpasang, yaitu 2.800 MW dengan CF-nya adalah 0,18, kemudian jam operasi per tahunnya adalah 8.760 jam dengan periode evaluasi 3 tahun, Fit-in tarif sama dengan Rp 1.050 per kWh dengan biaya referensi pembangkitan fosil sama dengan Rp600 per kWh dengan kisaran biaya pembangkitan PLTU sebesar Rp600 per kWh dan faktor emisi referensi yaitu 0,9 CO2 per MWh. Kemudian pada slide ini kita akan melakukan perhitungan untuk menghitung total subsidi yang dikeluarkan untuk PLTS existing selama 3 tahun. Langkah pertamanya adalah menghitung energi tahunan PLTS dengan rumus energi per tahun sama dengan kapasitas dikali capacity factor dikali 8.760 jam. Dengan CF sebesar 18% dan kapasitas PLTS-nya 2.800 MW dan jumlah jam dalam setahun itu adalah 8.760 jam, maka total energi yang dihasilkan dalam setahun ini sebesar 4.415 GWh per tahun. Kemudian langkah kedua kita menghitung total energi selama 3 tahun dengan mengalihkan energi tahunan dengan 3 menghasilkan 13.245 GWh atau 13,245 miliar kWh. Langkah ketiga, kita menghitung subsidi per kWh dengan mengurangi tarif FIT dan biaya pembangkit fosil yang menghasilkan Rp450 per kWh. Kemudian untuk subsidi total selama 3 tahun adalah 450 dikalikan 13 triliun sama dengan dikalikan 13 miliar kWh sama dengan 5,96 triliun rupiah. Jadi PLTS existing selama 3 tahun adalah sekitar 5,96 triliun rupiah. Kemudian menghitung evaluasi program FIT existing ini kan didapatkan energi tahunan PLTS-nya adalah 4.415 GWh per tahun, sehingga emisi CO2 yang dihindari ini adalah 0,95 CO2 per MWh dikalikan 4.415.40 MWh sama dengan 4.194,288 ton CO2 per tahun. Jadi emisi yang dihindari dalam 1 tahun adalah sekitar 4,19 juta ton CO2. Kemudian menghitung emisi yang dihindari selama 3 tahun dengan mengalihkan emisi tahunan dengan 3 tahun menghasilkan 12,58 juta ton CO2. Langkah selanjutnya menghitung biaya per ton CO2 yang dihindari dengan total subsidi FIT sebesar 5,96 triliun selama 3 tahun dan total emisi yang dihindari adalah 12,58 juta ton CO2, maka biaya per ton CO2 yang dihindari sebesar Rp407.684 per ton CO2. Dengan kurs 15.000 Rp15.000 per USD, biaya per ton CO2 yang dihindari adalah sekitar 31 USD per ton CO2 yang cukup kompetitif dibandingkan harga karbon global saat ini. Kemudian evaluasi biaya dan dampak karbon
Feed-in tarif FIT untuk PLTS kan sebesar 1.050 kWh menghasilkan produksi listrik tahunan sebesar 4.415 GWh, yang jika dibandingkan dengan biaya referensi membangkit PLTU batubara yang Rp600 per kWh, maka subsidi tahunan FIT mencapai 450 per kWh atau dikalikan 4.415 TBH yang setara dengan 1,99 triliun per tahun atau sekitar 5,96 triliun selama 3 tahun operasi. Nah, dari segi penghindaran emisi, PLTS ini berhasil mengurangi sekitar 4,19 juta ton CO2 per tahun, yang berarti total penghindaran emisi selama 3 tahun adalah sekitar 12,6 juta ton CO2. Nah, dengan demikian biaya penghindaran karbon atau cost per ton CO2 avoid adalah 474.000 per ton CO2 atau USD 31 per ton. Nah, nilai ini tuh masih relatif sebanding dengan social cost of carbon Indonesia tahun 2026 yang diperkirakan 45.000 ton per CO2. Namun biaya ini lebih tinggi secara fiskal. Ya, FIT ini cukup efektif dalam mengurangi emisi karbon. Namun, secara fiskal biaya penghindarannya masih lebih tinggi dibandingkan harga karbon internasional yang lebih murah. Kemudian feed-in tarif atau FIT ini telah membuka pasar PLTS di sistem Jawa Bali menarik IPP dari sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek skala besar dan Nah, dengan adanya FIT, mekanisme learning by doing menciptakan local supply yang lebih kuat, terutama dalam hal pasokan inverter, EPC, dan logistik surya. Nah, hal ini membantu menurunkan resiko proyek dan memperkuat sektor industri lokal. Namun, karena tarif FIT bersifat tetap tanpa adanya mekanisme degradation atau penurunan tarif, efektivitas dalam menurunkan biaya teknologi menjadi terbatas karena tidak ada insentif untuk mendorong inovasi dan efisiensi biaya setelah proyek berjalan. Kemudian integrasi PLTS ini menyebabkan terjadinya duck curve yang cukup signifikan, yaitu 8.500 MW ramping needs pada rentang waktu 3 jam sore hari jam 1 hingga jam 4 sore. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan utilisasi transmisi, khususnya pada jalur Jakarta-Bandung dan Surabaya-Gresik yang bahkan mencapai 95%. Nah, integrasi ini menimbulkan biaya tersembunyi yang berkaitan dengan kebutuhan investasi tambahan seperti untuk ancillary service, storage, dan smart dispatch system. Penguatan jaringan ini diperlukan untuk menjaga keanggotaan sistem, terutama pada kondisi dengan penetrasi PLTS yang tinggi dan untuk mendukung stabilitas pasokan listrik yang lebih andal di masa depan. Kemudian kita akan membahas rekomendasi desain untuk fase lanjutan 5.000 MW dalam program transisi energi di sistem Jawa Bali. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan sistem dengan mempertimbangkan keandalan jaringan serta keberlanjutan biaya. Pertama disarankan untuk memindahkan program FIT ke mekanisme auction atau dengan ceiling price yang berbasis biaya regional. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kompetisi harga dan lebih mencerminkan biaya sesungguhnya di tingkat lokal. Selanjutnya, untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi, tarif FIT harus dilengkapi dengan degradation tarif tahunan yang disesuaikan dengan penurunan levelized cost energy atau LCOE PLTS dengan asumsi penurunan sekitar 6 hingga 8% per tahun. Nah, hal ini akan merangsang pengurangan biaya di masa depan. Nah, di samping itu, kita juga menyarankan agar storage antara 1 sampai 3 jam dimasukkan dalam PPA atau Power Purchase Agreement yang baru untuk mengatasi ramping requirement dan meningkatkan fleksibilitas sistem. Untuk menutupi biaya fleksibilitas dan reinforcement, kami menyarankan
pendirian Grid Integration Fund yang dapat digunakan untuk mengurangi beban biaya integrasi jaringan. Nah, kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan keandalan sistem dan forecasting dalam pengelolaan energi, perlu diterapkan performance based regulation atau PBR yang memberikan bonus bagi pembangkit listrik yang memberikan akurasi dalam forecasting dan menjaga firm capacity. Nah, kemudian yang question selanjutnya adalah roadmap perubahan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai identifikasi strand cost dalam proses transisi dari single buyer menuju pasar listrik yang lebih kompetitif. Ada dua sumber utama strand cost yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini terkait dengan kontrak PPA jangka panjang untuk PLTU dan PLTGU dengan skema take or pay. Kapasitas totalnya sekitar 35 GW dengan sisa masa kontrak 15 per tahun. Dengan sisa masa kontraknya itu 15 tahun. Namun faktor kapasitas aktual yang hanya mencapai 55-60% yang menyebabkan adanya selisih antara pembayaran kapasitas kontraktual dengan nilai energi yang benar-benar dibutuhkan di pasar. Nah, selisih ini menciptakan straight cost finansial yang perlu dikelola dalam transisi menuju pasar yang kompetitif. Yang kemudian yang kedua ini ada sekitar 10 GPLTU tua yang memiliki umur lebih dari 25 tahun dengan efisiensi rendah dan emisi tinggi. Nah, PLTU ini berpotensi menjadi beban dalam senario EBT sebesar 35% dan target net zero 2060. Nah, secara kasar, total stranded cost transisi diperkirakan sekitar 50 triliun untuk periode 2025 hingga 2023. Nah, angka ini mencakup pembebanan biaya yang perlu diperhitungkan dalam desain transisi sektor kelistrikan. Kemudian kita akan melihat roadmap transisi sektor kelistrikan Indonesia dari single buyer menuju competitive market yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2030. Nah, roadmap ini terdiri dari 3 fase utama yang mencakup beberapa kebijakan, output yang diharapkan, dan mekanisme yang digunakan. Pada tahun 2025 hingga 2026 adalah fase persiapan. Nah, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan, yaitu audit PPA, penilaian strand cost, serta revisi UU atau PP ketenaga listrikan. Selain itu, pembentukan independent system operator dengan memisahkan fungsi sistem serta jual beli energi di PLN untuk transisi menuju pasar kompetitif. Output yang diharapkan adalah data strand cost nasional dan regulasi ISO serta transparansi biaya marginal yang dipublikasikan. Kemudian 2027 hingga 2028 partial opening. Pada fase partial opening ini akan diizinkan IPP dan pelanggan industri dengan kapasitas lebih dari 30 MW untuk melakukan kontrak bilateral atau mengikuti lelang energi dan kapasitas. Nah, di sini PLN masih bertindak sebagai single buyer untuk pelanggan kecil. Nah, output yang diharapkan adalah pilot project pasar Jawa Bali dan pengujian capacity payment serta day ahead market sederhana. Kemudian untuk 2029 hingga 2030 yaitu full market. Nah, di fase ini pasar wholesale listrik akan sepenuhnya terbuka dengan mekanisme day ahead, real time balancing, dan pasar ancillary services yang dioperasikan di bawah ISO. Nah, selain itu, fase unbundling penuh antara fungsi pembangkit dan jaringan akan diterapkan. Output yang diharapkan adalah harga listrik yang ditentukan oleh merit order system dan marginal cost. PLN akan berperan sebagai salah satu pemain dasar dan pemilik jaringan, bukan lagi monopoli pembelian. Kemudian untuk transisi dan alokasi biaya, kita akan membahas tentang biaya transisi yang terkait dengan proses peralihan dari sistem single buyer ke competitive market. Nah, asumsi total stranded cost sekitar 50 triliun selama 5 tahun. Nah, biaya transisi ini diusulkan
untuk dialokasikan kepada tiga pihak utama dengan perinciannya adalah pemerintah akan menanggung 40% dari total biaya, yaitu sekitar 20 triliun melalui skema kompensasi APBN, Energy Transition Mechanism, dan dukungan dari multilateral. Nah, PLN juga akan menanggung 40% atau sekitar 20 triliun dengan cara restrukturisasi utang, write down aset PLTU yang tidak efisien, serta peningkatan efisiensi internal PLN. Nah, sisa biaya sebesar 20% atau 10 triliun akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk temporary subcharge dan transparan dan dibatasi dalam waktu, misalnya 5 hingga 7 tahun di tarif listrik. Nah, pentingnya alokasi ini adalah untuk memastikan keberlanjutan transisi yang adil dan tidak membebani satu pihak saja. Kemudian untuk risk mitigation dan political ekonominya, dalam transisi menuju sistem listrik yang lebih kompetitif, proses transisi ini memiliki resiko politik dan teknis yang tinggi. Nah, dari sisi politik, kita menghadapi resistensi dari PLN, pekerja, dan pemilik PLTU. Untuk mengatasi hal tersebut, penting untuk memiliki just transition plan, skema kompensasi bertahap, dan komunikasi publik yang jelas yang menekan manfaat transisi dalam jangka panjang. Nah, resiko pasar juga dapat terjadi berupa minimnya minat investor atau dominasi satu pemain. Nah, untuk mitigasi resiko pasar, desain pasar yang transparan dan pembangunan Contracts for Difference atau CFD menjadi solusi yang tepat, serta memastikan adanya level playing field. Nah, di sisi teknis, tantangan terbesar adalah terkait kesiapan sistem operasi real time, SCADA, dan proteksi jaringan. Solusinya adalah dengan berinvestasi dalam digitalisasi grid dan pelatihan sistem operator, dan tahap uji coba atau pilot sebelum full go live. Sekian untuk question 12.